Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, Bapak Krisna dan teman-teman semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang ITE. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Sang Wadiradana Putra dengan NIM 22010200047. Oke, next. Oke, jadi kita lanjut langsung ke pembahasannya saja. Yang pertama itu adalah apa sih sebenarnya Undang-Undang ITE itu? Oke, jadi Undang-Undang ITE ini adalah mungkin singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan kerangka hukum di Indonesia untuk mengatur aktivitas di dunia maya, khususnya terkait informasi elektronik, transaksi digital, dan teknologi informasi. Oke, jadi undang-undang ini ditetapkan pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Mungkin sedikit penjelasan tentang alasan dibentuknya Undang-Undang ITE ini. Oke, jadi eh, alasannya Undang-Undang ITE ini dibentuk yaitu karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Jadi dengan adanya undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan dalam berbagai aktivitas yang menggunakan teknologi digital. Mungkin jadi berikut beberapa alasan pembentukannya, yaitu yang pertama tuh ada meningkatnya transaksi elektronik. Jadi teknologi memungkinkan transaksi dilakukan secara elektronik sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk melindungi pelaku transaksi baik dari segi keabsahan hukum maupun keamanan. Yang kedua itu ada pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Jadi kejahatan di dunia maya seperti perastasan, pencurian data, penyebaran virus, dan penipuan online menjadi ancaman serius yang memerlukan penanganan hukum. Yang ketiga itu ada pelindungan hak dan privasi. Jadi UUT ini juga membantu privasi individu, data pribadi, serta mencegah penyalahgunaan informasi elektronik. Lalu yang keempat itu ada menjaga ketertiban dalam dunia digital. Jadi dengan regulasi yang jelas, masyarakat itu lebih terarah dalam menggunakan teknologi informasi secara etis dan sesuai norma. Yang nomor terakhir itu ada mendorong ekonomi digital. Jadi legalitas transaksi elektronik dan dokumen digital yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini menjadi salah satu pondasi untuk mengembangkan ekonomi berbasis teknologi, termasuk e-commerce dan fintech. Oke, kita next. Jadi dasar hukum Undang-Undang ITE itu beberapa landasan, beberapa dasar hukum dan prinsip dalam peraturan perundang-undangan UITE itu di Indonesia. Yang pertama itu ada dasar konstitusi. Jadi dasar konstitusinya dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu ada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang menjamin perlindungan atas privasi dan keamanan pribadi. Yang kedua itu ada dasar filosofis. Jadi menjamin penggunaan teknologi informasi untuk hal-hal yang bermanfaat dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak masyarakat dari potensi bahaya dunia maya. Lalu yang ketiga ada dasar perundang-undangan. Jadi ditulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi di undang-undang ini diundangkan pada tanggal 21 April 2008 untuk mengatur aktivitas elektronik secara komparatif. Lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE. Jadi mungkin revisi ini dibuat untuk menyempurnakan pasal-pasal yang multitafsir dan mengurangi penyalahgunaan hukum. Lalu yang keempat itu ada regulasi pendukung. Jadi mungkin beberapa peraturan menurun atau turunan seperti peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang
penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Yang kedua itu ada peraturan dari Menteri Kominfo terkait dengan pelaksanaan teknis UU ITE seperti keamanan cyber, perlindungan data, dan kelola sistem informasi. Oke, jadi kita bicara tentang studi kasus yang terjadi di Indonesia pada waktu-waktu lalu. Jadi di sini saya akan jabarkan sedikit studi kasus, contoh studi kasus ya. Jadi yang kasus pertama itu ada kasus pencemaran nama baik. Jadi di sini tuh masuknya ke pasal 27 ayat 3 UU ITE. Jadi pada mungkin sedikit kronologisnya, pada tahun 2017, seorang ibu rumah tangga yang bernama Baik Nuril Maknun di Nusa Tenggara Barat, eh, beliau dituduh mencemarkan nama baik atasannya. Baik juga merekam pembicaraan telepon atasannya yang diduga melakukan pelecehan verbal. Rekaman tersebut beredar tanpa sepengetahuannya. Jadi yang atas melaporkan Baik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lalu hasilnya itu Baik itu dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dan didenda 500 juta. Kasus ini juga memicu kontroversi karena dianggap menyalahi semangat perlindungan korban pelecehan, dan pada akhirnya Presiden Jokowi itu turun tangan memberikan ambisi kepada Baik pada tahun 2019. Mungkin jadi pelajarannya di sini tuh kasus ini menunjukkan multitafsir bahwa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang sering dianggap bisa disalahgunakan untuk menjerat korban, bukan pelaku. Jadi masuk ke kasus yang kedua tuh adalah kasus hoax atau berita bohong, penganiayaan Ratna Sarumpait. Itu masuk pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi kronologinya itu dia pada tahun 2008 aktivis Ratna Sarumpait itu mengaku dianiaya sekelompok orang di Bandung. Lengkap dengan menunjukkan bukti bahwa fotonya wajahnya lebam. Dan ternyata itu setelah diusut ternyata klaim ini hoax. Jadi lebam di wajahnya itu hanya operasi plastik. Terus hoax itu sempat memicu keributan publik menjelang pemilu 2019 dan menemukan hasil bahwa Ratna itu dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong atau hoax yang memicu kegaduhan publik. Mungkin pelajarannya di sini tuh hoax yang menyebar di media sosial dapat memiliki dampak besar, terutama saat melibatkan isu politik atau sosial. Undang-Undang ITE itu menjadi instrumen hukum untuk menangani hal ini. Oke, kita lanjut ke bab-bab dari Undang-Undang ITE. Oke, jadi masuk ke ketentuan umumnya dulu. Oke, jadi di ketentuan umum ini terdapat pasal 1 sampai 4. Bab ini memuat definisi istilah yang digunakan dalam UU ITE. Beberapa definisi penting yang salah satunya ada informasi elektronik, satu atau sekumpulan data elektronik termasuk suara, gambar, teks, simbol yang diolah secara elektronik. Yang kedua itu ada transaksi elektronik. Aktivitas hukum yang dilakukan melalui komputer dan jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Yang ketiga itu ada tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan yang dilekatkan pada dokumen elektronik itu untuk menjamin keaslian dan integritas dokumen tersebut. Ini juga mencakup ruang lingkung UU ITE yang meliputi segala aktivitas penggunaan teknologi informasi, baik nasional maupun lintas negara. Mungkin ketentuan umum ini menjadi dasar hukum cakupan Undang-Undang ITE, definisi yang membantu mencegah multitafsir terutama dalam penegakan hukum yang terkait dengan kejahatan cyber. Oke, masuk ke asas dan tujuan dalam pasal 5 sampai 6. Jadi asas UU ITE ini berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, manfaat, kebebasan berinformasi yang bertanggung jawab, dan perlindungan hukum. Jadi tujuannya itu mengatur agar teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab, menghindari penyalahgunaan, serta mendorong pemanfaatannya untuk
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Jadi di bab ini tuh lebih menekankan pentingnya teknologi informasi sebagai alat untuk mempercepat pembangunan, bukan hanya sekedar alat komunikasi saja. Jadi regulasi ini dibuat untuk menjembat menjembatati menjembatani kebutuhan inovasi dan perlindungan masyarakat dari risiko penyalahgunaan teknologi. Oke, jadi kita masuk ke bab 3 ya. Jadi bab 3 itu ada informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Jadi dimuat dalam pasal 7 sampai 12 yang berisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Itu diakui sebagai alat bukti hukum yang sah dan keabsahannya juga sama dengan dokumen tertulis selama memenuhi syarat autentikasi dan keamanan. Jadi yang kedua itu ada tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik itu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum selama autentik dan diverifikasi. Lalu yang ketiga ada penyimpanan dokumen elektronik. Jadi penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, aksesibilitas dokumen elektronik. Mungkin dalam penjelasannya itu pasal ini memberikan dasar hukum bagi aktivitas seperti uh, pelaku e-commerce, kontrak digital, dan pengarsipan dokumen elektronik. Jadi tanda tangan elektronik itu misalnya mempermudah transaksi lintas wilayah tanpa perlu kehadiran fisik. Oke, kita lanjut ke bab 4. Bab 4 itu ada penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi dimuat dalam pasal 13 sampai 16. Yang berisikan itu tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Jadi isinya itu menyediakan sistem yang andal, aman, dan memiliki kemampuan menjaga kerahasiaan data. Lalu yang kedua itu adalah bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran keamanan, misalnya seperti kebocoran data. Lalu ada alokasi data. Jadi diatur agar data elektronik yang bersifat strategis itu dikelola di Indonesia. Oke, jadi penjelasan dari bab ini tuh mungkin sangat relevan di era big data. PSE juga termasuk platform media sosial, marketplace, dan penyedia layanan cloud. Itu harus menjaga keamanan data penggunanya. Mungkin isu ini terkait dengan kebocoran data pribadi atau hacking yang harus diatur tegas, yang harus ditegas ya gitu. Oke, jadi masuk ke transaksi elektronik. Jadi ini dimuat dalam pasal 17 sampai 22 yang berisikan mengatur legalitas transaksi elektronik baik untuk kepentingan bisnis, administrasi, pemerintahan maupun masyarakat umum. Yang dua itu memberikan pedoman terkait kontrak elektronik dan bagaimana persetujuan dianggap sah secara hukum. Oke, jadi mungkin penjelasan menurut saya itu menjadi dasar legalitas untuk uh, bisnis seperti e-commerce. Konsumen itu memiliki perlindungan, sementara pelaku usaha juga diatur agar tidak menyalahgunakan teknologi untuk keuntungan sepihak. Oke, jadi ada masuk ke perbuatan yang dilarang. Jadi ini dimuat dalam pasal 27 hingga 37. Uh, jadi isinya itu mengatur jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum di dunia maya seperti pencemaran nama baik, penyebaran konten asusila atau pornografi, penyebaran hoax, kejahatan cyber seperti hacking dan phishing, lalu ada penyebaran ujaran kebencian berbasis sara, juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyelenggara. Mungkin di sini saya akan sebutkan kalau pencemaran nama baik itu termasuk dalam pasal 27 ayat 3, lalu ada penyebaran konten asusila itu dalam pasal 27 ayat 1. Mungkin berita hoax itu yang merugikan masuk ke pasal 28 ayat 1. Lalu ada ujaran kebencian berbasis sara itu di pasal 28 ayat 2. Lalu ada hacking dan cracking atau peretasan sistem elektronik itu dia masuk ke pasal 30. Lalu ada pencurian data atau phishing itu masuk ke pasal 31. Lalu ada manipulasi data elektronik untuk kejahatan itu masuknya ke pasal 35. Mungkin pasal ini menjadi dasar pemberantasan kejahatan cyber, termasuk tindakan ilegal yang merugikan individu, bisnis, pemerintahan,
Jadi namun, pasal ini, tentang pencemaran nama baik itu sering menuai kritik karena rawan disalahgunakan. Oke, kita masuk ke kewenangan pemerintah. Dimuat dalam pasal 38 sampai 41 itu memberikan kewenangan kepada pemerintahan untuk memutus akses ke informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Yang kedua, ada pemerintahan juga berwenang untuk mengawasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak disalahgunakan. Mungkin di sini ada pemutusan akses, pemerintah berhak memutus akses ke informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Lalu ada pengawasan. Jadi pemerintah bertugas mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik untuk memastikan kepatuhan. Mungkin bab ini tuh penting juga untuk menjaga keamanan digital secara nasional. Misalnya, situs yang menyebarkan konten pornografi atau radikalisme itu bisa langsung diblokir. Seperti yang mungkin kalau situs-situs kayak judi online itu bisa masuk juga sih. Jadi itu dia. Oke. Masuk ke penyelesaian sengketa. Pada pasal 42 sampai 43 itu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait transaksi elektronik baik melalui pengadilan maupun alternatif lain seperti arbitrarisme atau mediasi. Mungkin sengketanya terkait transaksi elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme alternatif seperti arbitrarisme atau mediasi. Mungkin bab ini itu memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan konflik di dunia maya. Tidak semua sengketa harus dibawa ke pengadilan sehingga prosesnya itu lebih cepat dan hemat biaya. Oke, kita masuk ke peran masyarakat dalam pasal 44. Jadi masyarakat dapat melapor jika mengetahui adanya pelanggaran Undang-Undang ITE ini baik secara langsung maupun kanal resmi pemerintah. Jadi pasal ini tuh menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem dunia digital yang sehat. Masuk ke ketentuan pidananya. Jadi dalam pasal 45 hingga 52 itu mengatur sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggar hukum, mulai dari pidana penjara hingga denda. Contoh sanksinya itu penyebaran konten ilegal, penjara mungkin sanksinya itu penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Mungkin yang kedua itu mungkin konten ilegal itu seperti misalnya kayak membeli aplikasi bajakan, uh, penyebaran aplikasi bajakan seperti itu. Jadi kita lebih baik untuk membeli atau berlangganan aplikasi yang berbayar karena itu jatuhnya agar lebih aman juga dari virus dan juga aman oleh hukum. Lalu ada pencemaran nama baik. Jadi penjara itu hingga 4 tahun dan atau denda minimal itu 750 juta. Lalu yang ketiga itu ada peretasan. Penjara hingga 8 tahun dan atau denda hingga 2 miliar. Jadi peretasan ini contohnya kayak kita meretas akun sosial media orang lain atau kita meretas kartu kredit orang lain gitu. Seperti itu. Lalu masuk ke ketentuan peralihan. Jadi dimuat dalam pasal 53 itu mengatur hal-hal terkait peralihan atau masa transisi dalam penerapan UU ITE terhadap terhadap sistem hukum yang sudah ada sebelumnya. Lalu ke ketentuan penutup itu dimuat dalam pasal 54. Jadi di sini itu menegaskan kapan undang-undang ini mulai berlaku dan mencabut peraturan lain yang bertentangan dengannya. Jadi menegaskan kapan undang-undang ini berlaku dan mengatur pencabutan aturan yang bertentangan. Oke, jadi sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung, atau maaf jika ada penjelasan yang sangat kurang.
Oke, jadi saya tutup dengan terima kasih.